Nah, selama kita hidup, yang namanya orang hidup, maaf, walaupun dia orang lumpuh, pakai kursi roda, dia tetap berjalan nggak? Walaupun nggak pakai kakinya, pakai roda itu. Jadi 3 hal ini yang selalu dikerjakan oleh orang hidup. Berjalan, berdiri, duduk. Nah, sekarang masalahnya, berjalannya di jalan apa? Berjalannya dengan siapa? Berjalan di mana? Berdirinya pun di mana? Dengan siapa? Duduknya pun di mana dan dengan siapa? Kita harus pikir baik-baik selama kita hidup. Bagi yang sudah punya anak, ajarkan ini kepada anak-anak kita. Saya beri contoh gampang saja. Kita kenal seorang namanya A begitu. Wah, orangnya baik, dari keluarga baik-baik. Semua orang di Nabire tahu, dari kakek neneknya, opa-omanya baik, dikenal baik semuanya. Lulus SMA, dia kuliah ke Jogja. Begitu sampai Jogja, dia tidak tahu apa-apa. Dia ketemu teman-teman yang suka minum. Sejak hari pertama sampai di Jogja, dia sudah hidup, duduk, berjalan, berdiri dengan para peminum. Dalam waktu 2 minggu, sebaik-baiknya orang itu di Nabire. Keluarganya baik-baik semua. Kalau duduknya, berjalannya, berdirinya di tempat yang salah, dengan orang yang salah, dia bisa bertahan tidak? Nggak bisa. Karena lingkungannya mempengaruhi dia. Jadi penting sekali kita perhatikan dalam hidup kita. Berjalan, berdiri, duduk dengan siapa dan di mana. Penting sekali. Itu menentukan. Nah, itu orang berbahagia. Siapa teman kita, siapa sahabat kita, siapa yang mempengaruhi kita. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya. Nah, kesukaannya. Ini kata penting dalam hidup. Saudara, contoh. Orang itu sehat, betul-betul sehat. Bertahun-tahun kita kenal dia. Orang itu sehat, gak ada sakit penyakit. Tapi suatu hari, dia merubah kesukaan makannya. Alkitab adalah satu-satunya buku ya, yang paling banyak bicara tentang pola hidup sehat. Itu Alkitab. Bahkan Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan sejak 3.500 tahun yang lalu. Daging apa yang sehat dan apa yang tidak sehat. Itu Alkitab. Jadi tidak ada buku yang lebih tua daripada kitab Imamat yang mengajarkan kepada kita mengapa binatang berkuku belah tidak boleh kita makan. Sebab Bapa di surga ciptakan mereka itu sebagai pembersih bumi ini. Tapi kita rakus, kita makan. Ya sakit. Binatang berkuku belah itu babi, anjing. Itu binatang yang kotor. Bukan soal surga neraka, tidak. Mereka diciptakan untuk pembersih sebagai penyapu kotoran di dunia ini. Mengapa juga firman berkata semua binatang laut yang kulitnya keras, kerang-kerangan, kepiting, dan sejenis udang, kenapa nggak boleh dimakan? Sama, Tuhan ciptakan mereka untuk pembersih laut. Nah, kalau kita makan mereka, kita makan sampah juga. Tuhan kita itu luar biasa. Sama, mengapa firman mengajarkan jangan makan darah? Itu bukan urusan surga neraka, tidak. Itu nggak bicara dosa atau hidup kudus, tidak. Tapi agama-agama perang gara-gara makanan. Tapi buat Papa kita bicara itu supaya kita sehat. Dia ciptakan mereka untuk membersihkan bumi ini. Nah, begitu pula darah, kenapa nggak boleh dimakan? Siapa ingat? Kalau kita sakit ke dokter, diagnosa luar tidak bisa tahu, kita harus periksa apa? Nah, kenapa harus periksa darah? Ternyata semua penyakit itu ada di dalam darah.
Malaria nggak bisa dilihat di mata atau di kuping. Betul tidak? Malaria ngelihatnya di mana? Darah. Jadi kalau manusia makan darah, itu seperti orang merebus air got. Walaupun direbus kalau air got tetap kotor tidak. Nah, sama dengan darah. Kalau kita makan darah, kita makan penyakit. Sebab semua penyakit kumpulnya di darah. Hebat bukan? Itu 3.500 tahun yang lalu. Musa itu hidup. Sudah ada tulisan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Kembali ke ayat 2. Mazmur 1. Tetapi yang kesukaannya adalah apa? Tauratnya, firman Tuhan. Nah, saya beri contoh tadi. Kita kenal orang ini. Sehat. Hidupnya sehat betul. Ternyata 3 bulan terakhir kesukaannya berubah. Dia kesukaannya makan makanan yang tidak sehat. Walaupun dia orang yang sehat sebelumnya. Kalau kesukaannya berubah. Gua sakit gak dia? Pasti sakit. Maka itu saudara-saudara, apa kesukaan kita? Kesukaan kita akan menentukan apa kita. Dalam dunia kedokteran ada istilah bagus. Kita akan jadi seperti apa yang kita makan. Dan itu betul istilah kedokteran. Ya, perhatikan ya, kita akan jadi seperti yang kita makan. Kata makan nggak cuma untuk mulut dan perut. Otak juga bisa makan. Bagaimana makanan otak? Baca buku. Ya, misalnya saya ngomong jelek saja. Ada si A, dia nggak tahu soal komunis. Tiba-tiba ada temannya. Setiap bulan dikirim 1 buku tentang komunis. Dia mulai baca tentang komunis. Dia makan semua paham komunis. Berubah nggak pola pikirnya? Dia berubah. Kita bersyukur GBI Karangmulia memberi kita buku-buku. Nanti bisa baca gantian. Ya. Ini senjata akhir zaman. Saya kenal penulisnya. Dia masih hidup. Dia seorang oma sekarang. Umurnya hampir 75 tahun ini. Dia orang dari Timor, orang Kupang. Sekarang tinggal di Australia. Dia itu jahat sekali. Sebelum dia bertobat kenal Tuhan, ada fotonya di belakang. Sebelum dia kenal Tuhan, saya kenal dia dari tahun 82. Ketika awal-awal dia bertobat. Hidupnya dengan Tuhan luar biasa, namanya Elizabeth Brookshaw. Aja nanti bukunya, ada banyak. Pengalamannya dengan Tuhan sangat luar biasa. Dia pernah jadi dukun. Dia tahu dunia kegelapan. Nah, dia terangkan di buku ini kesaksiannya. Saudara baca nanti akan lakukan apa yang Tuhan tunjukkan lewat dia. Dan banyak buku-buku yang lain. Nah, jadi otak kita pun perlu makanan. Nggak cuma perut kita. Makanan adalah firman Tuhan. Amin. Jadi teliti baik-baik apa kesukaan kita tiap hari. Karena sesuai dengan kesukaan kita itu, kita akan jadi seperti itu. Orang yang pikirannya diberi makan dan percabulan, pornografi. Jadi apa itu orang? Rusak pikirannya. Orang yang memberi makan hatinya, memberi makan jiwanya dan kebencian, mulutnya kotor, suka maki, otomatis keluar. Betul? Jadi kesukaan kita apa? Itu yang menentukan. Nah, Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, orang yang berbahagia kesukaannya adalah apa? Taurat Yahweh. Firman itu kita baca, kita ulang-ulang. Nah, saudara di dalam sini jauh lebih banyak punya waktu daripada kami yang di luar. Saudara punya banyak waktu, baca. Saya tidak tahu, pemerintah yang perpustakaan dulu saya pernah kirim, waktu masih ada Pak Guru, masih ada di mana itu? Bukunya. Oh begitu, ini nggak tahu di mana ya. Ada buku banyak, oke nanti coba saya tanya. Saya lanjutkan ini sudah. Ayat 3. Ada kata penting lagi. Ayat 3 di Mazmur 1 tadi. Setelah kesukaannya, ayat 3,
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, selama kita hidup, yang namanya orang hidup, maaf,